Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Amaliana, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Kramat Batu 2, Kabupaten Serang. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, tahap menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahapan kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik ataupun buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Di sini, guru akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anak. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Bapak Ibu guru hebat, di sini saya akan menayangkan 2 contoh kasus tentang penerapan segitiga restitusi. Kasus pertama, tertidur di kelas saat jam pembelajaran. Putri adalah siswi kelas 4 SD yang terlihat tertidur saat mengerjakan tugas, sehingga ia dipanggil oleh wali kelasnya, Budian. Bagaimana Budian menangani kasus permasalahan Putri dengan menerapkan segitiga restitusi? Mari kita lihat bersama. Waalaikumsalam Putri, silahkan duduk. Putri hari ini baik-baik saja? Baik. Putri tahu nggak hari ini kenapa Putri dipanggil oleh Bu Guru ke sini, ke ruangan kantor? Tahu Bu, karena Putri hari ini tidur di kelas. Pada saat apa tidur di kelas? Pada saat ada istirahat, pada waktu saat mengikuti pembelajaran. Pada saat pembelajaran. Berbuat salah itu manusiawi ya Putri ya, karena nggak ada manusia yang sempurna. Ibu mau kita sama-sama mencari solusinya bagaimana caranya supaya Putri tidak tertidur lagi di dalam kelas saat jam pembelajaran ya. Baik, sebelumnya boleh nggak Bu Guru tahu alasannya kenapa Putri suka tidur ketika jam pembelajaran berlangsung? Karena Putri sering tidur di waktu larut malam. Larut malam itu kira-kira pukul berapa? 9. Oh 9, oh kayak begitu ya, nggak apa-apa sih ya. Bu Guru juga dulu waktu sekolah sering berbuat kesalahan. Berarti Putri melakukan kesalahan ya di sekolah, ngantuk berarti ya. Putri sekarang, menurut Putri, kesepakatan apa yang sudah Putri langgar, yang sudah kita buat di kelas? Kita kan sudah buat kesepakatan kan di kelas. Kesepakatan apa yang sudah Putri langgar? Menurut Putri, Tanggung jawab karena dan apa? tidak mengerjakan tugas. Bertanggung jawab karena tidak mengerjakan tugas. Kita sepakat ya, harus disiplin dan bertanggung jawab di dalam kelas, betul? Ya. Baiklah, sekarang Bu Guru mau nanya lagi ke Putri. Menurut Putri, solusi apa atau pemecahan masalah seperti apa supaya Putri tidak lagi tertidur di dalam kelas, nggak ngantuk nih ketika belajar? Gimana Putri? Menurut Tidur Putri? lebih awal. Tidur lebih awal. Kalau biasanya tidur jam Jam 9, kemudian kalau tidur lebih awal solusinya berarti Putri harus tidur di jam berapa? 8. Tidur di jam 8. Baik, kalau Putri sudah tahu solusinya, sudah tahu bagaimana harus memecahkan masalah ini,
Baik, Bu Guru ucapkan terima kasih. Berarti solusinya adalah Putri tidur di awal jam ya. Tidak tidur di larut malam. Kalau tidur di larut malam, Putri nanti akan apa kalau di sekolah? akan mengantuk. Akan mengantuk. Usahakan tidur di awal ya, sekitar jam 8 supaya Putri tidak ngantuk lagi di Saat di kelas, saat mengerjakan berlangsung, atau waktu saat istirahat. Oke, tidur boleh, tapi di sekolah bukan tempatnya untuk Tidur. tidur. Nanti kalau pulang sekolah boleh Putri tidur, istirahat yang banyak ya. Baik Putri, terima kasih. Silakan boleh kembali ke kelas ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri, kelas 4D. Menurut saya, penyelesaian yang Ibu Dian lakukan dengan berdiskusi dengan saya untuk mencari solusi dapat membuat saya menyadari kesalahan saya dan membuat saya bisa mencari solusi sendiri untuk menyelesaikan masalah yang sudah saya buat dengan tidur lebih awal dari biasanya. Terima kasih, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua adalah bertengkar dengan teman. Pada saat jam pembelajaran, Budian melihat Akifa dan Amel seperti sedang meributkan sesuatu. Ternyata, Amel meminta Akifa untuk mengembalikan pensil yang dipinjam Akifa tanpa sepengetahuan Amel. Budian mendekati mereka berdua supaya keributan itu tidak berlanjut. Ibu Dian meminta Amel dan Akifa untuk menemui Ibu Dian di kantor ketika jam istirahat. Berdasarkan laporan, Akifa sering meminjam alat tulis dan tidak mengembalikannya lagi, sehingga Amel kesal dengan perilaku Akifa yang tidak bertanggung jawab dan tidak jujur. Pada hari itu, bagaimana Budian sebagai guru yang mengajar pada saat peristiwa itu terjadi menyelesaikan masalah tersebut dengan menerapkan segitiga restitusi. Adapun tahapan segitiga restitusi yang Budian lakukan pada kasus kedua, tahap pertama adalah menstabilkan identitas dengan mengatakan bahwa di sini Budian tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi ibu ingin kita bersama-sama mencari solusi dari masalah ini. Ibu tahu perasaan Amel jika ada yang meminjam tidak bilang dan juga tidak dikembalikan, ibu juga sama akan marah. Tahap kedua adalah validasi. Pada tahap validasi ini, Budian menanyakan kepada Akifa, Akifa, boleh ibu tahu kenapa kamu berbuat seperti itu? Dan kepada Amel, Amel, apa dengan marah-marah masalah ini bisa selesai? Dan untuk tahap terakhir, yaitu menanyakan keyakinan, Budian menanyakan, menurut kalian berdua, kesepakatan kelas yang mana yang sudah kalian langgar? Dan mereka menjawab bahwa Akifa sudah tidak jujur dan tidak menghargai orang lain. Kemudian Amel kesalahannya bahwa dia tidak tertib dan membuat keributan di dalam kelas. Setelah melakukan tahapan segitiga restitusi, akhirnya mereka menemukan solusi masing-masing. Untuk Amel, Amel akan menanyakan baik-baik barang yang sudah dipinjam oleh temannya. Kemudian Akifa mempunyai solusi akan meminjam barang orang lain dengan meminta izin dan mengembalikannya setelah selesai meminjam alat tulis tersebut. Demikian penyelesaian masalah-masalah di sekolah saya dengan menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.